Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi di channel YouTube Pondok Pesantren Tarbiyatul Islam Al-Falah. Pada episode kali ini, marilah kita melanjutkan pengajian kitab Risalatus Syiyam, dan pada hari ini kita akan membahas mengenai Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar ini terdiri dari dua kata. Yang pertama ada kata Lailah yang artinya malam, dan kata Al-Qadar paling tidak ini mempunyai tiga arti ya. Arti yang pertama yaitu Al-Hukmu yang artinya penetapan atau ketetapan. Jadi pada malam Lailatul Qadar ini Allah menetapkan hal-hal yang sangat istimewa. Di antara lain salah satunya yaitu diturunkannya Al-Quran. Kemudian arti yang kedua yaitu sempit. Apa maksudnya sempit? Karena pada malam Lailatul Qadar ini para malaikat itu turun semuanya ke bumi. Nah, saking banyaknya sehingga bumi ini menjadi sempit, yaitu dipenuhi oleh malaikat-malaikat Allah. Kemudian arti yang ketiga, Al-Qadar itu artinya adalah malam yang mulia, malam di mana Allah menurunkan Al-Quran. Nah, Al-Qadru huwa asyaraful adim. Di kitab Risalatus Syiyam ini dijelaskan seperti itu. Al-Qadru utawi maknane Al-Qadar huwa hiya Al-Qadar iku asyarafu kamulyan, Al-azimu kang agung. Walaqad azamallahu min sya'ni hadhil lailah linuzulil Qur'an fiha. Walaqad azamalan teman-teman was ngagungake sapa Allahu Allah min sya'ni hadhil lailati saking tingkai ikilah bengine lailah linuzulil Qur'ani krana tumurune Qur'an fiha ing dalem lailah. Jadi salah satu keistimewaan pada malam ini karena Allah telah mengagungkannya, yaitu menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, kapan Lailatul Qadar ini? Ya, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kapan Lailatul Qadar ini. Tetapi pada suatu riwayat dijelaskan bahwa Nabi Muhammad ini pernah dawuh ya, saya pernah tahu tapi lupa. Kata Nabi seperti itu. Tapi ada yang berpendapat bahwa Nabi mengatakan hal itu supaya para kaum muslimin dan muslimat itu tidak hanya berfokus pada satu malam saja di bulan Ramadan, akan tetapi pada semua malam. Ya, dari awal bulan Ramadan sampai pada malam yang terakhir. Tapi menurut qaul yang sahih itu para ulama banyak yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini terletak di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, 10 hari yang ganjil. Jadi malam 21, malam 23, 25, 27 dan 29. Nah, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini diperlukan kedamaian batin, baik itu dengan Allah, baik itu dengan sesama manusia, lingkungan, maupun kedamaian batin dengan diri sendiri. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini dengan harapan kita akan mendapatkan atau kita akan menjumpai malam Lailatul Qadar. Bisa dengan cara memperbanyak kebaikan apapun, menambah atau memperbanyak ibadah-ibadah seperti membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, sholat malam, dan lain sebagainya, kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Pembahasan mengenai Lailatul Qadar ini telah tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Qadar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr
tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya saya Allah anzalnahu fi lailatul qadr, telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan apakah engkau tahu apakah itu malam Lailatul Qadar? Nah, di sini ada redaksi ma adraka yang artinya tahukah engkau, apakah engkau tahu. Nah, di dalam Al-Qur'an ada 13 ayat dengan redaksi yang serupa, ma adraka. Nah, ketika ada redaksi seperti itu, ma adraka itu umumnya menggambarkan sesuatu yang hebat, menggambarkan tentang keagungan sesuatu. Nah, di sini kita lihat juga bisa disambungkan dengan Lailatul Qadar itu sendiri, betapa hebatnya, betapa mulianya malam Lailatul Qadar, sehingga redaksi yang dipakai adalah wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ada juga wa ma adraka ma thariq dan lain sebagainya, redaksi-redaksi ma adraka yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, kesemua persoalan atau redaksi yang menggunakan ma adraka itu disebut adalah persoalan-persoalan yang besar dan hebat. Seperti halnya yang sedang kita bahas, yaitu Lailatul Qadar, itu persoalan yang tidak mudah diketahui hakikatnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan ungkapan tersebut berkaitan dengan kehebatan dan keagungan pada malam Lailatul Qadar. Nah, lebih jauh lagi, setelah Al-Qur'an mengisyaratkan kemuliaan malam tersebut dengan ungkapan ma adraka tadi, ditegaskan kemuliaannya melalui ayat yang ketiga, yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yaitu malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, jika kita kaitkan dengan konteks kehadiran atau turunnya Al-Qur'an, itu bisa kita artikan bahwa pada malam itu adalah suatu malam di mana cahaya wahyu ilahi menerangi alam raya dan memberi petunjuk kebahagiaan kepada umat manusia. Nah, umat manusia tadi yang awalnya berada di dalam kegelapan syirik dan jahiliyah, kemudian turunlah wahyu berupa Al-Qur'an, nah menjadikan malam itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Selanjutnya pada ayat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu malam kemuliaan atau Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Bisa juga diartikan bahwa pada malam tersebut nilai pahalanya itu bisa melebihi nilai pahala pada 1000 bulan yang lain. Maksudnya adalah ketika ada orang yang beribadah atau mendapatkan Lailatul Qadar, itu nilai kesempurnaannya atau nilai amalan tersebut itu lebih banyak nilainya dibandingkan dengan ibadah yang lain. Bisa kita ambil contoh sholat, sama-sama sholat, tapi sholat yang dilakukan sendiri itu berbeda pahalanya dengan sholat yang dilakukan secara berjamaah. Sholat yang dilakukan sendiri hanya mendapat 1 pahala, sedangkan sholat yang dilakukan secara berjamaah itu dapat pahalanya itu berlipat sebanyak 27 kali lipat. Nah, seperti itu maksud dari Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi pada malam tersebut itu nilai ibadah yang dilakukan akan lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan lainnya. Mengenai kapan datangnya Lailatul Qadar atau kapan tepatnya Lailatul Qadar tersebut, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa tidak ada satupun orang yang tahu. Tapi pada suatu hari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat,
Faqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an alamati Lailatul Qadar. Pada suatu hari Nabi Muhammad pernah ditanya para sahabat tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Faqala, kemudian Nabi Muhammad menjawab, hiya lailatun baljatun ay musyriqatun nayyiratun, yaitu malam Lailatul Qadar yang pertama ditandai bahwa pada malam tersebut itu bersinar dengan terang. Jadi bulan bersinar dengan sangat terang. La harota, tidak panas, wala baridata, dan tidak dingin, wala sahaba fiha, dan pada malam itu tidak berawan, wala matoro, juga tidak hujan, wala riha, tidak berangin, wala yurma fiha binajmin, wala tatlu'is syamsu syabihataha musy'ishatun, dan pada pagi harinya keluarnya cahaya matahari itu secara terang, tidak semburat seperti itu. Nah, menurut suatu hadis dijelaskan seperti itu. Para sahabat bertanya kepada Nabi, apa tanda-tanda ketika suatu malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, bagaimana yang dapat kita lakukan sebagai kaum muslimin dan muslimat sebagai upaya kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu dengan cara memperbanyak amal-amal kebaikan, memperbanyak ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, membaca sholawat, beristighfar, iktikaf, dan membaca doa-doa lainnya yang masih banyak kita baca. Seperti halnya yang diriwayatkan oleh Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra ahyal laila wa ayqadha ahlahu wa shattal mizar. Jadi pada hari ke-10 terakhir di bulan Ramadan biasanya Nabi Muhammad itu bangun malam, membangunkan para sahabat, membangunkan para ahli ibadah, dan diajaknya berbarengan untuk memperbanyak ibadah. Wa anha qalat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashra al-awakhir bir Ramadan hatta tawaffahu. Jadi Nabi Muhammad ya pada hari-hari terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu semakin mengencangkan ibadahnya, semakin memperbanyak ibadahnya sampai dengan Nabi Muhammad wafat. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana dengan perempuan yang haid pada 10 hari terakhir bulan Ramadan tersebut? Bagaimana orang-orang atau perempuan yang haid, apakah bisa juga berusaha atau bisa juga mendapatkan malam Lailatul Qadar? Nah, halangan yang dibenarkan oleh syariat insya Allah tidak akan menghalangi anugerah Allah yang lain. Jadi dalam kasus ini karena haid itu datangnya dari Allah dan Lailatul Qadar itu juga datangnya dari Allah, maka keduanya tidak akan bisa saling menghalangi. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara tetap memperbanyak melakukan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, bisa melalui ibadah-ibadah yang tidak disyaratkan dalam keadaan suci atau berwudu. Misalnya dengan cara bersedekah, dengan cara membantu atau melayani yang butuh, dengan berzikir, dengan membaca bacaan yang bermanfaat, serta menghindari penyakit hati seperti dengki, hasud, dan lain sebagainya. Jadi jangan khawatir, perempuan-perempuan yang haid bisa saja tetap berusaha untuk memenangkan Lailatul Qadar dan bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Nah, begitulah tadi penjelasan mengenai Lailatul Qadar. Dan yang jelas, umat Islam yang benar-benar ingin mendapatkan malam mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, hendaknya mempersiapkan diri untuk menyambutnya kapanpun. Jadi tidak hanya terbatas pada malam-malam ke-10 terakhir di bulan Ramadan, bahkan tidak terbatas pada malam-malam yang ganjil saja. Mari kita semakin memperbanyak ibadah,
mulai detik ini juga, sehingga ketika memang nanti Allah mengizinkan, semoga kita dapat merasakan malam Lailatul Qadar. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga memberikan manfaat. Tetap jaga kesehatan, selalu bersyukur, dan tetap di rumah saja. Semoga kita termasuk manusia yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.